Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat gini hari untuk adik-adik sekalian, mahasiswa-mahasiswi sekalian. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, pada perkuliahan kita pengantar akuntansi, kita akan membahas materi selanjutnya, kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu laporan keuangan dan aturan dalam debit dan kredit. Baik, di materi yang lalu telah kita membahas tentang aturan debit dan kredit, di mana pada kesempatan itu kita membahas tentang bagaimana posisi uh, aset ketika dia bertambah atau berkurang, di mana peletakannya, apakah dia debit atau di kredit. Dan sekilas tentang itu, di mana aset dan jika dia bertambah maka dia akan tertulis di debit, dan dia berkurang akan didahulukan di kredit. Nah, ini berguna juga untuk dalam penyusunan penjurnalan dalam akuntansi. Kewajiban juga liabilitas itu jika dia bertambah akan bertambah di kredit. Modal juga capital akan bertambah di kredit. Pendapatan atau revenue akan bertambah di kredit. Sedangkan yang bertambah itu di debit adalah beban, expense, dan reve atau drawing. Ini aturan debit dan kredit ini juga berhubungan dengan penjurnalan dalam sistem akuntansi. Nah, untuk itu kita akan membahas lanjutan dari materi itu. Nah, kita akan membahas bab selanjutnya, bab 5, tentang bukti transaksi, jurnal umum, buku besar, neraca saldo, jurnal koreksi, dan penyesuaian. Baik, pada kesempatan kali ini, pada video kali ini kita akan membahas tentang bukti transaksi ya. Yang pertama, pembahasan pada bab kelanjutan bab ini. Nah, pada materi bukti transaksi ini, jadi sebelum kita memperoleh bukti transaksi, kita mengenal dulu ya, jenis perusahaan yang akan kita analisis dalam kegiatannya melalui siklus akuntansi. Nah, yang terdiri dari perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Maka perusahaan jasa merupakan perusahaan yang menjual jasanya kepada pihak yang memerlukan dengan memperoleh laba atau keuntungan. Nah, sedangkan perusahaan dagang merupakan perusahaan yang membeli barang dagangan dan menjual kembali tanpa merubah barang dagangan tersebut, yaitu secara pendefinisian. Nah, untuk bukti transaksi atau source dokumen, ya mungkin bahasa Inggris saya salah ini ya. Transaksi merupakan adanya dokumen yang memperlihatkan transaksi yang sudah terjadi. Itu yang dikatakan sebagai bukti transaksi harus terjadi dulu. Nah, dalam melakukan proses kegiatan siklus akuntansi, maka terlebih dahulu melakukan analisis bukti transaksi, yang mana transaksi terjadi dengan sebenarnya atau sah, bahwa benar-benar transaksi itu terjadi atau legal bentuknya. Nah, perusahaan jasa dan dagang dalam kegiatannya memiliki perbedaan, sehingga dalam melakukan transaksi yang membutuhkan bukti transaksi juga berbeda-beda dia. Nah, misalnya bukti transaksi berupa kwitansi, cek, faktur penjualan dan faktur pembelian, bukti kas masuk, bukti kas keluar, untuk pengiriman barang, daftar gaji, memo, nota, atau sebagainya. Itu yang katakan dengan bukti transaksi. Bisa berupa kwitansi, bisa berupa cek, bisa berupa faktur penjualan, bisa berupa faktur pembelian, bisa berupa bukti kas masuk atau kas keluar, untuk pengiriman barang, daftar gaji, memo, nota, atau dan lain sebagainya. Jadi bukti transaksi bagi pihak internal yaitu ya di sini bukti transaksinya yang dibuat oleh pihak internal itu, contohnya misalnya bukti kas masuk atau penerimaan kas. Ini bukti transaksi ya bagi pihak internal.
Nah, salah satu contohnya adalah bukti kas masuk atau penerimaan kas. Jadi bukti kas masuk adalah bukti yang dibuat perusahaan atas penerimaan kas. Nah, bukti kas masuk dibuat misalnya pada saat perusahaan menerima pelunasan piutang dari pembeli. Ini salah satu bukti transaksi. Nah, contohnya misalnya seperti di bawah ini, ya, pada tanggal 16 Mei 2008, PT OPX melunasi utangnya kepada PT ABC atas pembelian beras pada tanggal 10 Mei 2008. Di mana bukti ini memperlihatkan adanya kas masuk ya, secara tunai. Jadi contoh bukti kas masuknya itu ini ya, bentuknya berupa faktur ya, telah diterima uang sebesar 8.820.000 dari PT OPX untuk penjualan 10 ton beras dan potongan itu sebesar 2%. Nah, ini bentuk bukti kas masuk ini. Nah, ada lagi namanya bukti kas keluar. Jadi bukti kas keluar ini dibuat perusahaan atas pengeluaran kas yang berhubungan dengan pembelian. Jadi bukti kas keluar ini dibuat misalnya pada saat perusahaan melunasi utangnya kepada penjual. Misalnya pada tanggal 19 Mei 2008, PT ABC melunasi utangnya pada PT QRS sebesar 6 juta. Nah, ini di mana bukti ini memperlihatkan adanya kas secara dia keluar secara tunai, misalnya bukti kas keluarnya itu tidak dikeluarkan sebesar 6 juta kepada PT QRS untuk pembelian 90 ton beras. Nah, seperti itu. Nah, bisa juga bukti transaksi itu berupa voucher. Jadi voucher itu adalah bukti yang dibuat perusahaan atas pengeluaran kas yang tidak berhubungan dengan pembelian. Jadi voucher biasa bisa digunakan untuk transaksi internal maupun eksternal. Misalnya voucher dibuat saat perusahaan membayar gaji karyawan, membayar biaya transportasi atas penjualan dan pembelian dan sebagainya. Misalnya saya beri contoh pada tanggal 1 Juni 2008, ya PT ABC membayar gaji Amer karyawan sebesar 4.500.000. Itu ya buktinya seperti ini ya, PT untuk bentuk vouchernya itu PT ABC Jalan Melati nomor 3 Depok dibayarkan kepada Amer bagian personalia. Nah, ada kemudian di sini voucher pemberian gaji sebesar 4.500.000 totalnya Jakarta 1 Juni 2008. Nah, sedangkan untuk bukti transaksi bagi pihak eksternal, yaitu bukti transaksi yang dibuat oleh pihak eksternal. Seperti contohnya itu adalah faktur. Jadi faktur adalah bukti perhitungan, bukti penghitungan penjualan kredit yang diberikan penjual kepada pembeli. Ini biasa digunakan oleh perusahaan. Kalau di Kendari ini perusahaan-perusahaan distributor ya, seperti Landipo, mereka menggunakan faktur. Ini sebagai bukti penghitungan penjualan kredit ya. Maka faktur memuat banyaknya barang yang dibeli dikalikan dengan harga satuan. Jadi faktur itu terdiri atas dua rangkap ya. Pertama ada fakturasi yang diberikan kepada pembeli, sedangkan yang salinan kopiannya itu fakturnya dipisahkan penjual sebagai arsip seperti itu misalnya. Nah, ada sebagai contoh, misalnya pada tanggal 10 Mei 2008, PT ABC menjual 100 ton beras senilai 100.000 ya.
bukan 10 juta kepada OPX. Bentuknya itu FOB shipping point 2/10 N/30, artinya potongan 2% ya jika di pembayarannya itu dilakukan 10 hari. Nah, dengan jumlah ini 30 hari lamanya. Nah, seperti itu. Jadi seperti bawah ini contohnya faktur PTBC Jangan Mawar dengan dijual kepada PTP Jalan Melati 3 Depok, nomor fakturnya 01, tanggal pengirimannya 10 Mei, syaratnya 2N/30 N 2/10 N/30 FOB shipping point. Dari Jakarta, FOB pengiriman. Kuantitasnya 100, kita beras, harga satunya 100.000 per kilogramnya dengan jumlah per kuantitasnya 100 karung ya. Jadi per karungnya 100.000 dengan jumlahnya 10 juta secara total keseluruhan lah seperti itu. Nah, bukti keduanya untuk yang bisa digunakan pihak eksternal itu adalah kwitansi. Jadi kwitansi di sini adalah dokumen yang menyatakan bahwa ada transaksi penerimaan uang dari pemberi uang. Jika Anda menggunakan buku kwitansi, maka arsipan berada di sebelah kiri berupa kertas kecil. Sebagai contohnya misalnya telah diterima uang dari Khairul Fatin sebesar 20.300.000 untuk keperluan pembayaran sepeda motor. Nah, di Honda ya seperti itu. Nah, kwitansi perlu ditandai tanda tangani oleh penerima uang di atas meterai sebagai tanda bahwa kwitansi tersebut sah dan berkekuatan hukum. Ini dari Honda ya, PT Surya Gemilang Motor, kwitansinya. Jadi tanggalnya itu 6 Agustus ya 2018 dengan nomor serinya terima dari Khairul Fatin sejumlah 25 juta, pembayaran sepeda motor, tipenya mereka yang keterangan 5 juta. Nah, ini dia ditandatangani oleh pimpinan. Seperti itu punya negara, ini bentuk kwitansi yang sah begitu. Dipumbuhi stempel ya dan tanda tangan. Ini kwitansi yang resmi yang bisa diberi kekuatan hukum. Nah, kita masuk kepada pembahasan kedua setelah bukti transaksi adalah penjurnalan. Nah, jadi jurnal umum atau general journal itu dia merupakan sebenarnya buku harian yang digunakan untuk mencatat transaksi dalam hal ini transaksi keuangan secara kronologis atau secara tuntun, menurut ukuran tanggal, urutan tanggalnya ke dalam kelompok akun debit dan akun kredit seperti penjelasan di awal video ini. Nah, dalam perusahaan dia jurnal ini digunakan dalam menjembatani pencatatan transaksi dari buku harian atau buku catatan pertama ke buku besar dan dapat mengontrol keseimbangan jumlah saldo di debit dan kredit. Nah, jadi kan di dalam mesin akuntansi itu, jadi pelaporan yang benar itu di mana pertama adalah kita menempatkan pos transaksi pada tempat yang tepat, misalkan apa di pos transaksi piutang atau utang seperti itu. Nah, jadi penjurnalan ini, jika kita berbicara tentang posisi debit kredit atau dikata-katai lah seperti itu dalam misalkan transaksi pembelian kita mengeluarkan kas ya, jadi pembelian pada kas. Jadi dalam aturan debit kredit seperti awal tadi, jika aset berkurang dalam hal ini kas itu, maka dia akan berkurang di sisi kredit, maka dia ditempatkan pada sisi kredit, dan pada sisi kanannya itu ditempatkan debit. Debitkan dengan akun pembelian. Nah, jadi ada pun fungsi jurnal ini adalah pertama adalah fungsi historis. Artinya jurnal sebagai tempat mencatat menurut urutan tanggal terjadinya transaksi dan kejadian.
Itu fungsi historisnya. Dia sebagai bukti bahwa kita pada tanggal ini kita melakukan pencatatan apakah pembelian atau penjualan. Yang kedua adalah dia berfungsi sebagai fungsi mencatat. Jadi artinya jurnal akan mencatat semua transaksi dan kejadian di dalam perusahaan. Itu namanya fungsi mencatat dari jurnal sendiri. Yang tiga adalah fungsi analisis. Apa yang dimaksud yang fungsi analisis ini? Artinya analisis dalam jurnal akan menghasilkan beberapa debit dan beberapa kredit. Nah, kita menganalisa, oh, pengeluaran kita segini. Kita melihat dalam posisi kreditnya, atau oh, pemasukan kita segini. Nah, kita bisa melihatnya dalam kolom debit. Jadi fungsi jurnal juga adalah, salah satunya adalah fungsi instruksi. Artinya jurnal memerintahkan pencatatan debit dan kredit dalam buku besar sesuai dengan jumlahnya, sesuai dengan namanya, sesuai dengan tempatnya. Kita tidak bisa mencatat pembelian pada akun atau buku besar untuk khusus utang, itu namanya tidak tepat. Jadi fungsi instruksi di sini adalah kita mencatat debit dan kredit pada tempat yang tepat. Jadi fungsi jurnal berikutnya adalah fungsi informatif. Artinya jurnal itu memberi keterangan tentang kegiatan perusahaan sehari-hari. Jadi kita bisa mencek gitu apa sih yang dilakukan perusahaan itu. Nah, kita bisa tetap kita bisa lihat informasi itu tentang uh, apa yang dilakukan perusahaan pada hari itu. Nah, dari sisi penjurnalan. Nah, jadi bentuk jurnal umum itu dia sebagai berikut ya, seperti ini bentuknya. Jadi terdiri dari 6 kolom, di mana kolom pertama itu berisi tentang tanggal, kolom kedua itu berisi tentang nomor bukti, kolom ketiga itu berisi tentang akun dan keterangan. Misalnya seperti katakan tadi kita lakukan pembelian, maka pembelian pada kas. Nah, pembelian di posisi debit, sedangkan di posisi kreditnya kita tempatkan kas. Seperti itu. Nah, jadi di dalam jurnal di atas itu, di kolom satu misalkan ada kolom tanggal, jadi di kolom ini digunakan mencatat tanggal, misalnya bulan dan tahun dalam setiap transaksi. Nah, nomor bukti, jadi kolom ini digunakan untuk mencatat nomor bukti transaksi yang merupakan dasar dari pencatatan. Itu yang dikatakan yang nomor bukti. Yang ketiga itu kolom atau akun atau keterangan. Dalam hal ini, kolom ini digunakan untuk mencatat nama akun dari setiap transaksi yang di debit maupun yang di kredit sesuai dengan keterangan singkat dari transaksi yang terjadi. Ya, jadi kolom akun atau keterangan ini dia berisi tentang kita catat di dalamnya nama akunnya apakah nama seperti katakan tadi akun pembelian, akun kas dari setiap transaksi yang di debit maupun yang di kredit sesuai dengan keterangan singkat dari transaksi yang terjadi. Yang berikut itu memuat dalam kolom jurnal itu ada namanya referensi. Jadi di dalam kolom referensi ini atau kolom keempat ini, dia digunakan untuk mencatat nomor kode akun atau perkiraan yang di debit maupun yang kode akun untuk yang kredit. Seperti yang kerja sebelumnya, misalnya kode 8 itu, kode 9, kode 27 misalnya, nah itu kode namanya. Berikutnya dalam jurnal juga terdiri ada juga kolom kelima itu kolom debit. Jadi kolom ini digunakan untuk mencatat jumlah yang seharusnya itu di debit. Itu bentuknya ada di debit. Sedangkan di kredit itu kolom ini dia digunakan untuk mencatat jumlah yang seharusnya di kredit. Nah, jadi yang ketujuh itu adalah kolom halaman, di mana kolom ini digunakan untuk mencatat setiap halaman jurnal yang diberi nomor urut yang digunakan sebagai referensi dalam memindahbukukan ke buku besar. Itu gunanya halaman.
Nah, sebagai contohnya misalnya kayak di bawah ini, pengalaman ya, pada tanggal 2 Juni misalnya dari 18 Tuan Adi menyetorkan modal sebesar 4 juta, bukti nomor 01. Pada tanggal 3 Juni memberi perlengkapan secara tunai itu sebanyak 1 juta, itu bukti nomor 2, dan sampai seterusnya bukti nomor 6 misalnya, atau bukti sampai ke poin 11 ini misalnya pada tanggal 16 Juni 2018 diserahkan penyelesaian servis diri sebesar 850. Buktinya ada di nomor 11 seperti itu. Misalnya pada berdasarkan transaksi di atas, buatlah jurnal umum perusahaan referensi Tuan Andi periode Juni 2018. Jadi misalkan reparasi TV ya Tuan Andi ya, untuk jurnal umumnya periode 30 Juni 2018 itu misalnya seperti ini ya. Pada tanggal 2 Juni 2018 ya Tuan Adi menyetorkan modal perusahaan ya referensi TV yang didirikannya dengan non tunai 4 juta seperti itu. Misalnya ya pada tanggal 2 tadi maka bentuk di jurnal umumnya ya misalnya pada tanggal 2 Juni ya, tanggal 2 Juni nomor buktinya nomor 1. Nah, akun atau keterangannya karena dia menyetorkan modal perusahaan sebesar 4 juta, maka berarti kan kasnya dia masuk ya. Jadi kasnya masuk dan juga modalnya juga bertambah karena di sini Tuan Adi itu menyetorkan modal perusahaan ya, modal ya, bentuknya untuk pengembangan usahanya, maka di sana yang bertambah adalah modal. Jadi di sisi debitnya karena hukumnya seperti dalam aturan debit dan kredit, jika aset itu bertambah di debit, maka di sisi debitnya ditulis seperti ini 4 juta. Modalnya tidak bertambah di sisi kredit, jadi kas pada modal sebesar 4 juta seperti itu. Yang berikutnya misalnya nomor 2 pada tanggal 3 Juni 2018 dia membeli perlengkapan secara tunai sebesar 1 juta. Berarti kan kasnya keluar ya. Artinya aset itu dia berkurang. Hukum debit dan kredit untuk aset itu jika dia berkurang ditempatkan di kredit, maka karena dia membeli perlengkapan maka perlengkapannya yang di debit seperti itu.
Jadi cara pembacaannya perlengkapan pada kas sebesar 1 juta. Jadi perlengkapan pada sisi debit. Berikutnya misalnya pada nomor 3 ya, pada tanggal 4 Juni 2018 yang dari perlakuan sebesar 4 juta. Dibayar secara tunai 1 juta dan sisanya dibayar 1 bulan kemudian. Nomor buktinya itu nomor 3. Ini pada tanggal 4 Juni nomor bukti nomor 3 dia memberi peralatan, peralatan yang bertahan 4 juta dan kas yang sebesar yang masuk karena dia cash itu 1 juta dan utangnya sebesar 3 juta. Maka di sisi debit diisi 4 juta, di sisi kreditnya diisi kas dan utang. Jika utang bertambah, dia bertambah pada sisi kredit. Itu hukum dari debit kredit dalam akuntansi. Seperti dijelaskan sebelumnya. Nah, pada tanggal 6, di nomor bukti nomor 4, pada tanggal 6 Juni 2018, Tuan Andi memperoleh pinjaman dari bank sebesar 5 juta. Nah, karena kasnya ada bertambah, maka di sisi debitnya kita tulis 500 juta dan karena dia mengutang, utangnya bertambah, maka dia ditempatkan di sisi kredit karena jika ada bertambah utang itu pada sisi kredit. Nomor 7. Pada tanggal 9 Juni 2018 diterima uang secara tunai sebesar 2.500.000 dari menyelesaikan pekerjaan sebanyak 250.000 dan menyelesaikan pekerjaan sebanyak 800.000. Nah, sisanya akan diterima 1 bulan kemudian. Jadi nomor bukti nomor 7 pada tanggal 9 ini ya dia terima uang sebesar 250.000. Jadi kan dia bertambah kasnya. Nah, kasnya bertambah itu hukumnya di debit dan piutang dagangnya juga yang akan dibayarkan berikutnya ada di sisi debit seperti itu. Pada pendapatan jasa sebesar 800.000. Jumlah pada sisi debit itu akan selalu sama pada dengan sisi kredit. Maka jika kasnya itu dia masuk 250.000 dengan tambah 250 ini akan sama dengan pendapatan jasa sejumlah 800. Artinya diseimbang. Kalau ini kan benar seperti itu. Nah, lanjut kepada nomor 12 misalnya dengan bukti transaksi nomor 12 ya. Pada tanggal 17 Juni ya, pada tanggal 17 Juni dengan nomor bukti nomor 12 ya, dituliskan di dalam dia membayar beban lain-lain sebanyak 200.000. Jadi beban itu ketika dia berutang ditempatkan pada sisi debit 200.000 dan kas pada sisi kredit. Karena dia mengeluarkan uang, artinya kasnya itu sudah berkurang, maka kan disempatkan di sisi kredit. Seperti hukum debit dan kredit yang dijelaskan di atas. Nah, pada tanggal 18 Juni 2018 dia menerima pembayaran yang telah diselesaikan yang nomor bukti 13 ya, maka kasnya bertambah. Yang pertama, jadi kas yang bertambah di sisi debit pada pendapatan jasa senilai 500.000. Jadi pada tanggal 19 Juni 2018 diterima pembayaran pekerjaan, pembayaran pekerjaan perhitungan tanggal 16 Juni yang lalu sebesar 850.
Nah, ini nomor bukti yang 14. Jadi karena dia menerima kas sejumlah 805.000 dari 850 ini adalah seperti di nomor 16 di atas, ya. Nomor pada dengan nomor bukti nomor 14 yang ini di atas ini, ya. Kas pada piutang dagang seperti itu. Anda dia menerima pembayaran pekerjaan berarti kasnya akan bertambah. Nah, piutangnya ada berkurang. Nah, dari sisi yang pembelinya piutangnya berkurang, maka ditempatkan pada sisi kredit seperti itu. Selanjutnya lagi pada tanggal 21 Juni, ya, yang ini dia nomor bukti 15. Tuan Andi ini dia mengambil uang untuk keperluan pribadinya sebanyak 300.000. Jadi penarikan uang untuk tujuan pribadi itu namanya privé yang dilakukan oleh pemilik. Privé itu dia berada pada sisi debit jika bertambah. Maka ini adalah kas pada piutang, privé Tuan Andi pada kas, karena dia di sini yang mengeluarkan kas, maka pembahasan bahasa jurnalnya adalah privé Tuan Andi pada kas. Nah, nah, pada tanggal 22 Juni 2019 diterima uang hasil pembayaran pekerjaan yang telah selesai sebanyak 500.000. Berarti kas lagi yang masuk untuk pada pendapatan jasa, ya, karena dia telah melakukan pembayaran pekerjaan yang telah diselesaikannya sebesar 500.000. Jadi kas 500, kas pada pendapatan jasa atau bahasa jurnalnya 500.000. Jadi tulisan atas. Nah, pada tanggal 23 Juni dibayar gaji karyawan sebanyak 150.000 dengan nomor bukti transaksi, ya, 17. Jadi yang membayar beban gaji sebesar 150. Jadi bahasa jurnalnya adalah beban gaji pada kas, karena kas kan keluar untuk membayar beban gaji ini. Jadi aset berkurang, berkurang itu pada sisi kredit. Jadi pada tanggal 30 yang berikut dengan kode 18, jadi Tuan Adi itu membayar beban makanan dan minuman sebesar 100.000. Pembayarannya kan menggunakan kas, berarti bahasan jurnalnya adalah beban makan dan minum pada kas. Jadi setelah diurut dari semua transaksi yang ada, kita mendapatkan jumlah 22.650 pada sisi debit dan pada sisi kredit dengan jumlah 22.650. Maka jurnal ini benar karena sudah seimbang antara sisi debit dan sisi kredit. Nah, selanjutnya adalah kita memposting ke buku besar. Jadi setelah dilakukan penjurnalan seperti di atas, maka langkah berikutnya, ya, kita akan memposting itu ke dalam buku besar, yang mana transaksi yang akan digunakan berdasarkan akun yang memuat akun real dan akun nominal dan berdasarkan tanggal transaksi yang terjadi. Jadi posting adalah proses, atau memposting itu adalah proses memindahkan angka-angka dari buku jurnal ke buku besar, itu yang dikatakan posting. Nah, dengan demikian buku besar ini atau ledger merupakan kesatuan akun yang saling berkaitan satu sama lain. Jadi bentuk buku besar itu dalam akuntansi ada beberapa bentuk buku besar. Ada yang bentuk T,
Ada bentuk berkolom, ada bentuk 4 kolom, dan bentuk 6 kolom. Nah, penjelasannya seperti ini. Jadi buku besar bentuk T itu merupakan buku besar yang sangat sederhana sebenarnya. Karena bentuknya seperti huruf T dan memiliki dua sisi, yaitu sisi kanan dan sisi kiri, di mana sisi kiri dari sisi saldo tentang kredit, dan sisi kanan berisi tentang saldo debit. Nah, dan nama akun misalnya di mana selisih antara total rupiah di sisi debit dan total rupiah di sisi kredit. Seperti itu. Jika total debit lebih besar dari total kredit, maka saldonya adalah saldo debit dan angkanya ditulis di sisi kredit. Sebaliknya juga jika saldo kredit lebih besar daripada saldo debit, maka saldonya adalah saldo kredit yang dan angkanya ditulis di sisi debit. Jadi hal ini dilakukan untuk menyimbangkan antara angka di sisi debit dan di sisi kredit. Sebagai contohnya, misalnya kita lihat di bawah ini akun T, di atasnya X aksis itu di sisi sebelah kirinya debit dan sebelah kanannya kredit. Di dalamnya berisi tentang tanggal. Nah, habis itu tentang saldo kredit. Nah, isinya juga tentang saldo debit untuk sisi kanan dan jumlahnya. Saya beri contoh misalnya kita kan membuat dengan transaksi yang membuat sebelumnya, ya misalnya Tuan Andi dia menerima kas sejumlah 400.000 pada tanggal 4 bulan 6 dia memberi perawatan sebesar 400.000. Bentuknya adalah dia membayar dulu uang kas sebesar 100.000 atau 1 juta dan utangnya sebesar 3 juta akan dibayarkan di kemudian hari. Maka jadi kita akan misalnya kita akan posting atau pindahkan ke buku besar bentuk T sebagai berikut. Saya buku besarnya untuk debit pada tanggal 2 ini bulan 6, sisi debitnya berisi 4 juta dan sisi kreditnya berisi 100.000, 1 juta. Karena dibayarkan dalam bentuk piutang setelahnya. Nah, jumlahnya 4 juta. Dari sisi debitnya di sini itu 3 juta yang jika dikatakan sebesar 4 juta. Seperti itu. Nah, untuk buku besar perawatan ya, di mana data sisinya debit pada perawatan pada tanggal 4 itu ya dengan beri perawatan sebesar 4 juta. Pada sisi kreditnya sebanyak 0 dan dibeli secara tunai dan dijumlahkan itu tetap 4 juta yang di bawahnya tetap seimbang. Untuk buku besar utang usaha misalnya pada tanggal 4 ya bayar sebesar 3 juta. Maka pas sisi kredit bayar juga ditulis di dalamnya sebesar 3 juta. Nah, untuk buku besar modal T, modal tuan non A, sebagai contohnya itu pada sisi debit, ya, dia menambahkan modal di dalamnya sebesar 4 juta. Maka di sisi kreditnya 4 juta. Akan selalu seimbangnya di bawahnya 4 juta dan 4 juta. Seperti itu. Yang berikutnya kita akan bahas buku besar bentuk 2 kolom, di mana buku besar 2 kolom ini mempunyai 2 bagian yaitu debit dan kredit dan memiliki kolom yaitu tanggal, keterangan, referensi, dan jumlah. Di mana kolom tanggal diisi dengan tanggal terjadinya transaksi itu, kolom keterangan diisi dengan keterangan transaksinya, kolom ref berisi sumber data misalnya diambil dari jurnal halaman 1 ditulis JU1. Itu maksudnya dari tulisan pengisian pada ref seperti itu. Jadi maka jumlah debit dan jumlah kredit dijumlahkan kemudian dihitung selisihnya untuk mengetahui apakah saldo akun yang bersangkutan. Jika saldo akun berupa saldo debit, maka saldo tersebut dicatat dalam jumlah bagian kredit dan sebaliknya jika berupa saldo kredit, maka dicatat dalam jumlah kolom jumlahnya pada bagian debit. Jika
jumlah besar debit lebih besar dari jumlah kredit, maka disebut saldo debit. Dan jika jumlah kredit lebih besar daripada jumlah debit, maka disebut dengan saldo kredit. Nah, contohnya seperti yang saudara lihat di bawah ini. Nah, kita akan buat dengan transaksi yang sebaliknya. Mana pada tanggal 2 tahun 2018, ya, seperti ini. Berisi tentang keterangan, ref itu maksudnya diambil dari berkas ini daripada referensi di dalamnya, seperti itu. Misalnya larutan 1, yang apa? Filter nomor 1, maka ditulis di sana JU1, seperti itu. Ini untuk kasih penerima. Nah, untuk peralatan, seperti yang saudara juga lihat di dalam ini, seperti itu. Pengusaha dan sebagainya kan, modal. Ini maksudnya sebenarnya bentuk buku besar bentuk 2 kolom. Juga buku besar bentuk 4 kolom, di mana buku besar 4 kolom ini disebut juga buku besar bersaldo yang memiliki 4 kolom yang terdiri dari kolom tanggal, kolom debit, kolom kredit, dan kolom saldo. Nah, dalam menentukan saldo setiap kali perubahan, apakah saldo debit atau saldo kredit, maka akan dijelaskan seperti yang di bawah ini. Nah, yang pertama, jika saldo sebelumnya debit, kemudian jumlah perubahannya debit, maka dijumlahkan tambah D dan saldonya debit. Jika saldo sebelumnya debit, kemudian jumlah perubahannya kredit, maka dikurangkan D kurang K dan saldonya debit jika debit lebih besar, atau saldonya kredit jika kreditnya lebih besar. Jika saldo sebelumnya kredit, kemudian jumlah perubahannya kredit, maka dijumlahkan K tambah K dan saldonya kredit, seperti itu. Nah, jika jumlah saldo sebelumnya kredit, kemudian jumlah perubahannya debit, maka dikurangkan K kurang D dan saldo kreditnya dan saldo yang kredit jika kredit lebih besar daripada dan jika debitnya lebih besar, maka di saldonya itu diisi pada si debit. Nah, contoh dari penggunaan 4 kolom ini seperti lihat di bawah ini, ya, ada tanggal, ada keterangan, ada referensi, debit, kredit. Nah, saldo debit dan kreditnya seperti penjelasan di bawah atas ini. Ini bentuk buku besar 4 kolom, ya. Jalannya tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, dan saldo. Apakah saldonya normal di debit atau di kredit, seperti penjelasan di atas. Nah, selanjutnya buku besar 6 kolom. Nah, jadi untuk bentuk buku besar bentuk 6 kolom ini pada dasarnya sama dengan seperti buku besar 4 kolom. Hanya saja perbedaannya pada kolom saldo dipisahkan antara debit dan kredit. Jika saat perubahan saldo akunnya debit, maka saldo tersebut dicatat di kolom saldo debit, dan sebaliknya jika di kredit maka dicatat pada kolom kredit.
Nah, sebagai contohnya seperti yang terlihat dalam gambar ini, kita akan membuatnya dengan transaksi yang sebelumnya, seperti contoh di atas ya. Kasnya saya sini 4 juta. Tadi ada catat di sini sebesar 4 juta. Seperti itu. Peralatan jika di sini debit, maka diisi juga pada sisi saldonya di sisi ya, sisi paling ujung itu sebesar itu pada sisi debit sebesar 4 juta. Untuk utang usaha, nah, jika diisi di sisi kredit, maka saldonya akan diisi pada sisi kredit juga. Jadi misalnya modal tuan A dicatat di sisi kredit, maka di saldonya juga akan dicatat di sisi kredit. Maka buku besar, contoh buku besar referensi TV Tuan Andi ini pada sisi debit seperti di dalam gambar ini akan seimbang sebesar 11.700.000 ya. Si debit dan si kredit akan sama jumlahnya, maka penjualan ini benar. Utang dagang juga seperti demikian. Yang modal, perlengkapan, utang usaha, utang bank. Ini bentuk buku besar. Jadi contohnya. Oke, untuk materi kita pada pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Saya berharap saudara-saudara akan mencari materi pembanding, materi tambahan untuk penambah referensi saudara tentang mata kuliah pengantar akuntansi. Jadi ini saja seperti biasa, saudara akan absen dalam YouTube itu dan postingnya di grup kelas. Dan seperti biasa juga, saudara akan dapat rangkuman sebesar 5 lembar untuk setiap materi yang kita bahas pada setiap kali pertemuan. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang membuat neraca saldo. Baik, ini saja materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.